Fondasi paling mendasar dalam mencapai kemajuan tersebut terletak pada pemahaman yang mendalam mengenai filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara dan filosofi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta sebagai stat fundamental norm. Negara Indonesia harus dipahami secara utuh, terutama di tengah kehidupan masyarakat yang plural dan rentan terhadap konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian dari 4 pilar kebangsaan yang merupakan konsensus nasional dan harus terus disosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya di dalam menjaga integrasi bangsa Indonesia. Integrasi bangsa adalah proses penyatuan kelompok-kelompok sosial yang memiliki perbedaan kepribadian, latar belakang, dan nilai-nilai untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis. Menjaga integrasi bangsa sangat penting untuk mencapai visi negara menjadi makmur dan sejahtera di masa mendatang. Kesatuan negara tidak dapat terwujud tanpa adanya keberagaman. Justru, perbedaan adalah dasar dari integrasi. Sebagai lawannya, disintegrasi yang dapat mengancam persatuan dan keberlangsungan suatu negara merupakan bahaya besar yang harus dihindari. Disintegrasi bangsa merupakan proses perpecahan atau keretakan dalam masyarakat mengakibatkan hilangnya kesatuan dan persatuan serta timbulnya konflik di antara kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya terintegrasi. Disintegrasi dapat timbul akibat pemahaman ideologi termasuk agama, suku, ras, dan adat istiadat yang ekstrim serta paksaan untuk mengadopsi pandangan tertentu. Perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang semacam ini harus dihindari, mengingat perjuangan keras para pendiri bangsa untuk menciptakan kesatuan di tanah Nusantara ini. Toleransi adalah unsur esensial dalam mengelola perbedaan. Makna filosofi Pancasila. Dalam sidang BPUPKI, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan pertanyaan penting mengenai dasar apa yang akan digunakan untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Pertanyaan ini memicu berbagai tanggapan dari para peserta sidang, yang masing-masing mengemukakan pandangan mereka mengenai landasan yang tepat untuk negara yang baru dibentuk. Berdasarkan notulen Kongres Pemuda 1928, Bung Karno diakui sebagai tokoh utama yang menggali dan mengembangkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penting bagi kita untuk memahami filosofi Bhinneka Tunggal Ika beserta akar sejarahnya agar kita mengerti mengapa negara ini harus dikelola dalam bingkai Pancasila yang mengedepankan semangat perbedaan, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bung Karno menegaskan bahwa negara yang ingin kita bangun adalah sebuah nasionalistik stat atau negara kebangsaan. Pernyataan Bung Karno tersebut sangat signifikan karena sementara banyak bangsa lain yang tidak memiliki rujukan sejarah yang kuat untuk bersatu, kita sudah lama memiliki dasar yang kokoh untuk membangun persatuan dan kesatuan. Nusantara tidak hanya sekedar gugusan pulau-pulau di antara dua benua, tetapi juga merupakan rangkaian gugusan nilai-nilai yang dinamis yang berusaha dipahami dan diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam sejarah panjangnya. Oleh karena itu, Bung Karno mengembangkan Pancasila sebagai suatu konsep yang lebih tinggi dan lebih komprehensif dibandingkan dengan Manifesto Komunis maupun Declaration of Independence of America. Pancasila dianggap sebagai sintesis dari ideologi-ideologi besar dunia yang mengintegrasikan berbagai pemikiran dan prinsip dalam satu dasar yang kokoh untuk negara Indonesia.
Di sini dapat disimpulkan bahwasanya Bung Karno tidak menolak nilai-nilai dari luar, melainkan merefleksikannya sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga lahirlah Pancasila sebagai sintesis berbagai ideologi bangsa atau dunia. Pancasila muncul sebagai reaksi terhadap terhadap kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme, serta menjadi dasar penegasan anti segala bentuk penjajahan dalam perkembangan global yang berubah di era komunisme hingga munculnya di radikalisme agama. Pancasila tetap relevan sebagai pedoman hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila yang menekankan toleransi, persatuan, kesatuan, kebersamaan menjadi landasan kuat untuk menghadapi ancaman terorisme, fundamentalisme, serta menjaga keutuhan dan keharmonisan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada. A. Bhinneka Tunggal Ika sebagai tradisi kemajukan ketika banyak bangsa di dunia, khususnya di negara-negara Barat, belum memikirkan mengenai konsep kesetaraan di dalam pluralisme atau kemajukan Indonesia, telah memiliki konsep Bhinneka Tunggal Ika sejak abad ke-14, yaitu sekitar tahun 1380-an. Pada masa itu Eropa dan Timur Tengah sedang terlibat dalam Perang Salib, dan Indonesia sudah mengadopsi prinsip keberagaman dan kesatuan jauh sebelum munculnya kesadaran tentang hak asasi manusia dan kesetaraan di hadapan hukum di dunia Barat. Indonesia sudah menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, melainkan merupakan fondasi yang mendalam dan bersejarah dalam struktur kebangsaan Indonesia. Asal-usul prinsip Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular, seorang pujangga dan neragawan dari zaman Majapahit. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip untuk membangun kerukunan antar agama dan budaya di masa lalu. Bhinneka Tunggal Ika direfleksasikan melalui 3 dimensi, utamanya teologis, filosofis, politik, dan kenegaraan budaya. Pada dasarnya, teks ini bukan tentang menyamakan, tetapi tentang membereskan, yakni menyatukan berbagai kepentingan rakyat yang berbeda. Empu Tantular dalam Sutasoma dengan bijak menyatakan Siwa dan Buddha memang tampak berbeda, tetapi pada hakikatnya keduanya adalah satu, berbeda-beda namun tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Pernyataan ini mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, substansi kebenaran tetaplah satu. Menekan pentingnya harmoni dan persatuan dalam keberagaman. B. Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai teologi. Akar budaya religiusitas bangsa Indonesia telah tertanam jauh sebelum masuknya agama-agama dari luar. Sejak masa lampau, bangsa ini telah meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa atau keberadaan entitas adikodrati yang diistilahkan sebagai yang. Dalam perkembangan bahasa, konsep ini muncul dalam kata sembahyang yang bermakna sembah yang, dimana yang berarti Tuhan, sehingga sembahyang berarti menyembah Tuhan. Keyakinan yang mengakar kuat ini mencapai puncaknya pada masa Majapahit, di mana kepercayaan tersebut menjadi bagian dari refleksi kebangsaan.
yang dituangkan dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pengaruh luar yang datang, baik melalui agama maupun budaya, diterima dengan keterbukaan, namun tetap direfleksikan dan diselaraskan dengan nilai-nilai dan filosofi asli bangsa Indonesia. Filosofi inilah yang menjadi landasan spiritual bangsa dalam menerima dan mengelola keragaman tanpa mengorbankan identitas nasionalnya. Kesimpulan, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi filosofis yang krusial bagi persatuan dan integrasi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai hasil sintesis berbagai pikiran global yang disesuaikan dengan konteks lokal, menjadi landas ideologis yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika yang berakar pada tradisi toleransi dan kemajemukan sejak era Majapahit menjadi prinsip yang merefleksikan peragaman Indonesia dalam dimensi teknologis, politik, dan budaya. Kedua konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga sangat penting dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti radikalisme agama dan ancaman disintegrasi pahaman yang dalam dan penerapan yang konsisten terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dipandang sebagai kunci pertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang harmonis dalam keberagamannya. Dialogi antara kelompok menjadi hal yang paling penting. Penghargaan terhadap keberagaman dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan sebagai cara untuk perkuat integrasi nasional. Dengan demikian, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya dinilai sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai panduan aktif dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih toleran, persatuan, dan maju, terutama di dalam mencapai visi kolektif Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya.